Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Laira, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam acara workshop di sini, dan tentunya ini baru beberapa kali ya, karena 2 tahun kita pandemi tentunya tidak berani ada tatap muka, kegiatan tatap muka, tetapi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik, dan tentunya ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa sharing pengalaman bagaimana sih kita mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Malihatul Hidayah, panggil saja Maliha. Kebetulan memang saya asli dari Jepara. Jadi kalau saya kesini tuh seperti memang ini ternyata saya sudah berapa tahun udah kesini. Nah, terakhir kesini waktu saya haji, karena KTP saya masih dari Jepara gitu. Alhamdulillah ini balik lagi loh, ini kan ya seperti dulu lagi, nah gitu. Walaupun memang kalau saya pulang itu kan ya 1 bulan sekali, karena memang banyak kan acara, apalagi Sabtu Minggu itu memang sering. Saat ini saya sering ke daerah-daerah, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa gitu. Karena memang untuk sosialisasi halal itu tidak hanya dari by WA begitu, tetapi memang untuk banyak orang ya, tentunya seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya di sini saya yakin Bapak Ibu sudah pintar semuanya, tapi ini hanya sharing saja bagaimana kita mendapatkan sertifikasi halal. Karena dengan halal di sini semua yang kita makan ya, jadi kalau kita makan barang yang halal itu tentunya di tubuh juga enak ya, masalah pun juga berkurang. Beda kalau kita sering makan barang yang haram. Barang haram itu tidak semuanya alkohol dan babi, tetapi jenis untuk mendapatkannya pun kalau itu haram, misalnya bohong ataupun tidak baik lah, itu juga dikatakan bisa haram. Jadi tidak selamanya yang namanya haram itu ya dari babi dan dari alkohol, seperti itu. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini tentunya apa yang menjadi produk dari Bapak Ibu itu akan diterima oleh masyarakat. Orang akan pasti orang akan nyaman. Selain itu, produk yang sudah ada halalnya sudah pasti akan memberikan nilai tambah yang tinggi. Yang tadinya misal ada kue nih, harganya misalnya kalau kita buat kita jual 10.000, tapi karena ada halalnya maka menjadi 20.000. Itu pasti sudah biasa. Jadi saya kalau ke Bali itu mesti saya deg-degan karena bingung milih makanan. Kalau di Bali ya memang saya makannya kebanyakan mie instan. Bukan karena wah ini karena nggak punya uang. Bukan, karena saya takut sekali dengan makanan itu. Bahkan saya kalau tanya, karena di sana kan jarang yang pakai jilbab. Saya milih-milih seperti itu juga. Pilih-pilih juga tempat atau restoran atau warungnya, itu akan luar biasa. Karena apa? Di sana 70% adalah orang Hindu. Makanan favorit itu adalah babi. Nah, karena makanan favoritnya babi ya, misal contoh wajannya yang dipakai itu ya habis goreng anjing atau babi. Nah, ya setahu mereka ya hanya dicuci saja pakai air. Nah terus kalau dipakai untuk goreng lain, bisa goreng ayam, ayamnya jadi haram juga. Itu contoh. Sekarang lagi banyak, kalau nggak tahu nih di Semarang juga banyak sekali. Jadi mie goreng, nasi goreng. Nah,
Mie goreng kalau kita makan ya biasa saja. Tapi beda lagi kalau mie itu kita ditambah sama alkohol. Karena yang namanya nasi goreng itu kok di atasnya ada apinya, di atas ada apinya, ya sudah pasti mengandung alkohol. Disemprot alkohol. Akhirnya apa? Apinya itu muncul di atas nasi. Nah, halal apa enggak seperti itu? Halal apa enggak? Enggak halal. Itu contoh kecil. Yang kedua, misalnya kita makan, mungkin di Jepara juga banyak roti bakar. Tahu roti bakar? Roti bakar. Nah, ya kita tahu roti bakar itu halal, rono sing enggak haram. Halal. Nah, di sini kita bisa menjadi haram. Kita lihat saja kuasnya. Kuas selai. Nah, itu kita lihat. Kok mereknya Cina? Tulisannya Cina ya, kuasnya itu terbuat dari, bukan terbuat, jadi made in China. Nah, itu hampir 90% made in China itu bisa dari babi, dari bulu babi. Kira-kira kalau seperti itu, ya, apapun roti bakar itu, kira-kira halal atau haram? Haram. Contoh lagi. Nah, kita mau cantik putih misalnya, terus pakai blush on. Blush onnya itu terbuat dari bulu babi. Kira-kira pipi saya ini kalau saya kasih blush on buat sholat itu boleh nggak hukumnya? Nggak boleh, padahal sudah jelas made in China. Jadi Bapak Ibu, ya ini hanya sekedar wacana saja bahwa itu halal atau haramnya kita harus tahu. Tidak boleh asal yang penting murah ataupun yang penting cepat putih. Nah seperti itu. Dan ini memang apa ya yang sering diindahkan oleh masyarakat. Jadi tidak masalah, ini kan adalah halal. Nah kita lihat prosesnya. Bahkan banyak sekali. Contoh lagi, ada truk pengangkutan hewan. Kalau hari Senin buat babi, kalau hari Selasa buat kerbau. Nah, karena truk itu pindah-pindahan, biasanya orang Solo ini. Untuk saya tanya untuk daging sapinya, kira-kira halal atau haram kalau dipakai? Kalau dimakan, mesti bilangnya halal. Tapi kita harus tahu prosesnya. Dia itu pengangkutannya pakai bekas babi. Kalau tidak dibersihkan 7 kali plus pasir, ya jelas haram. Walaupun itu belum disembelih. Itu ya. Yang memang membuat itu menjadi kemudahan kita sebagai masyarakat. Makanya Bapak Ibu kalau sudah punya label MUI atau label, bukan label UI ya, label halal dari BPJPH sekarang, bukan dari MUI. Label BPJPH Kemenang itu kalau kita sudah punyai, nah produk kita itu akan diterima oleh masyarakat dan tentunya ekspor impor pun juga lebih mudah. Karena sekarang produk ekspor impor itu yang legal itu harus ada sertifikat halalnya. Dan itu akan menambah nilai jual. Jadi tidak masalah mau jual harga berapapun, kalau itu sudah halal, orang pasti akan menerima. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita mengurus halal, ya saat ini alhamdulillah itu ada sertifikat halal, ya, ada sertifikat halal gratis. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Nah, ini saya tanya Bu Laila, oh saya minta 50 itu apa? Wahid. Kalau mau 500 oke, NIB. Ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal, ya tentunya yang pertama kebetulan tadi sudah diajarkan, saya melihat ada pembuatan NIB. Yang pertama adalah pembuatan NIB, ya. Terus yang kedua, nah setelah buatan NIB, Bapak Ibu membuat akun si halal, ya, membuat akun si halal, ya. Mungkin nanti akan saya kirim, ya, bagaimana cara membuat akun si halal, begitu. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu
memilih produknya apa. Ingat, untuk sertifikasi halal ini itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Program LPH, yang kedua adalah self declare, yang ketiga adalah sehati, sertifikat halal gratis. Tapi untuk yang sehati sudah selesai programnya. Kemudian tinggal 2 saja, lewat LPH sama program self declare. Kalau LPH berarti Bapak Ibu nanti bayar. Bayarnya itu lumayan, sekitar 2,5 sampai 3 juta. Satu produknya, ya. Tetapi kalau nanti insya Allah ya mohon doa restunya di LPH UIN Walisongo ini baru proses akreditasi. Jadi kalau sudah dari pemerintah, LPH pemerintah itu cukup hanya 600.000. Jadi murah sekali, ya. Kalau kita lewat LPH swasta itu memang sampai 2,5 sampai 3 juta, ya. Terus bagaimana program self declare? Untuk program self declare itu gratis, ya. Tapi ada syaratnya. Yang namanya self declare itu harus memang produk makanan dan minuman, bukan kedai, bukan rumah makan, bukan juga warung, pedagang kaki 5, gerobak, tidak boleh, ya. Jadi yang berbau-bau warung seperti itu, ya itu tidak boleh, gitu. Tetapi bisa disiasati, misalnya catering juga tidak boleh. Catering harus ikut LPH. Karena apa? Bahannya ada ratusan. Nah, terus bagaimana mensiasati? Ya per produk, misal produk basahan, maksudnya kue dan roti. Produk basahan itu nanti misalnya ada kue cucur, ada roti, terus ada misalnya jajan manis-manis lah seperti itu masuk satu kategori, satu NIB. Berarti nanti namanya NIB kue dan roti, walaupun isinya basahan. Nah, itu bisa dimasukkan ke program self declare alias gratis. Syaratnya bahan-bahannya yang dibuat itu harus ada halal MUI-nya, ada halal BPJPH-nya, sudah ada logonya. Contoh misalnya mau buat pisang goreng. Pisang goreng itu bahannya apa aja ya Bapak Ibu? Pisang, tepung, gula, minyak. 4 itu ya yang simpel lah. Nah, 4 ini harus ada halalnya, nomor sertifikat halalnya, ya. Berarti minyak gorengnya tidak boleh pakai curah. Minyak gorengnya nanti harus pakai minyak goreng yang ada sertifikatnya. Tepungnya, bisa tepungnya apa? Segitiga. Oke, segitiga. Berarti nanti pakainya segitiga yang harus ada sertifikat halalnya. Terus kemudian gulanya pakai gula curah boleh enggak? Enggak boleh, harus ada yang MUI-nya. Seperti itu. Vanili juga, misalnya ada tambah vanilinya, ya di vanilinya harus ada MUI-nya. Gitu. Terus kalau misalnya membuat roti sama, semua bahan-bahannya ada sertifikat halalnya. Dan kalaupun itu tidak ada, misal bumbu-bumbu, ya, ada merica, ada penyedap merica itu kan ada yang masih asli atau bubuk. Nah itu harus jelas mericanya merica apa. Kalau merica asli nanti ditulis saja itu termasuk bahan positif list. Bahan positif list adalah bahan yang tidak perlu perizinan MUI, perizinan halal. Tapi beda kalau misalnya ibu ini menulis merica bubuk. Kalau sudah menjadi bubuk itu kan berarti sudah diproduksi atau sudah diolah ya. Nah berarti wajib ada sertifikat halalnya, gitu. Terus kemudian di sini kalau ada yang membuat bakso, nah di sini bakso di sini juga tidak bisa dibuat sertif halal. Bakso di sini tidak bisa masuk self declare karena dia termasuk daging, olahan daging, tidak bisa masuk program self declare atau program gratis. Tetapi kalau dia itu tahu bakso,
Beda ya, bakso sama tahu bakso. Tahu bakso itu kan termasuk makanan basahan, walaupun ada baksonya di dalamnya. Nah, itu boleh nanti di self declare. Ya, tetapi di sini baksonya yang tahu baksonya itu dagingnya harus daging yang sudah ada sertifikat halalnya. Kayaknya di Jepara belum ada. Nah, terus gimana? Nah, beli saja daging, ya walaupun tidak mungkin. Beli saja daging yang ada di swalayan. Daging yang ada di swalayan itu sudah ada halalnya semuanya. Itu boleh. Nah, itu meskipun terlihat memang mahal, tetapi memang itu syaratnya, harus ada sertifikat halalnya. Ya, gitu. Itu adalah yang dagingnya. Ya. Harga jualnya jelas mahal. Jadi mahal karena ada sertifikat halal. Makanya apa itu ya? Untuk RPH, RPA, rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan ayam, pada tahun 2023 wajib sertifikasi halal karena nanti dagingnya akan dipakai seluruh masyarakat. Gitu. Nah, kenapa harus ada sertifikasi halalnya? Ya takutnya kecampur-campur seperti itu dalam pengangkutan, dalam bagaimana menyembelihnya, apakah pakai bacaan basmalah atau bacaan-bacaan syariat Islam atau hanya langsung sembelih tol. Karena dulu sebelum ada sertif halal ya pada pengolahan fried chicken itu model penyembelihan ayam itu tinggal dimasukkan ke mesin-mesin yang keliling langsung seperti itu. Jadi tidak ada betul tidak ada ini ya pembacaan-bacaan yang memang disyariatkan Islam itu tidak ada. Jadi langsung, nah di situ. Makanya kita pun tidak boleh asal ini saya beli daging ayam itu di tempatnya Pak Haji, misalnya gitu. Tidak ada jaminan Pak Haji. Ya. Atau ini saya beli itu di tempat babaknya itu juga pakai jilbab, tidak ada jaminan. Terus apa yang menjamin? Ya sertifikat halal. Makanya Bapak Ibu nanti saat ini mau mengajukan silahkan, nanti akan ada pendamping dari Jepara. Nah ini ada depan ini pendamping semuanya. Ya nanti bisa kebetulan nanti kita mengadakan pelatihan pendamping yang akan mendampingi UMKM ya. Di situ nanti bisa mendaftarkan lewat pendamping. Jadi sertifikat halal saat ini sangat mudah didapatkan asal kita mau ya, kita mau bergerak gitu. Jadi kalau kita tidak mau bergerak ya tidak akan dapat karena memang sangat sedikit sekali terutama negara Indonesia itu untuk sertifikat halalnya. Kalau di Malaysia, kalau di sini itu adalah
yang berkuasa untuk memfatwakan halalnya itu adalah MUI, tapi kalau di Malaysia itu adalah Jakim. Di sana hampir semua produk yang dikeluarkan itu pasti halalnya, itu di Malaysia. Ya. Di Indonesia saya sudah percaya lah, nggak perlu seperti itu. Nah itu yang masih agak susah dikenalkan. Nah, masih 0,05% seluruh Indonesia yang punya sertifikat halal. Jadi makanya pemerintah menggalakkan sertifikat halal, ada yang gratis dan ada yang tidak. Kalau tahun kemarin masih enak ya Pak ya, semua bisa ya, warung bisa, rumah makan bisa, daging bisa, air minum bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi air minum sekarang harus lewat LPH. Kalau apapun yang bisa sekarang hanya pada makanan dan minuman saja yang memang ada. Nanti akan saya berikan untuk pengelompokan ya, kira-kira yang bisa disertif halal itu apa saja. Nah, itu yang menjadi tolok ukur. Ya, ini adalah contoh video dari kami. Ini abaikan wajahnya, yang penting informasinya. Merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi produsen untuk menghalalkan suatu produknya. Selain izin edar, suatu produk juga membutuhkan sertifikat halal yang tentunya sangat didambakan oleh masyarakat. Selain itu, selain untuk menambah nilai jual dari suatu produk, sertifikasi halal ini sangat berguna nantinya untuk ekspor impor ke depan. Sertifikasi halal akan membuat ketenangan bagi para konsumen dengan menggunakan produk tersebut. Selain itu, sertifikasi halal dalam produk yang kita buat akan dipercaya oleh negara-negara muslim seperti Turki, Abu Dhabi, Arab Saudi yang 100% akan menerima produk kita. Dan tingkat kepercayaan konsumen pun akan meningkat dengan adanya sertifikasi halal. Nah, untuk macam-macam sertifikasi halal tentunya ada 3. Yang pertama melalui LPH, yang kedua lewat sehati, dan yang ketiga adalah program sertifikasi halal Sertifikat. Nah, ini yang poin tujuan kita akan mendapatkan sertifikasi halal baik secara mandiri ataupun gratis. Ya, untuk syarat sertifikat tentunya produk tidak berisiko atau bahan yang sudah dipastikan halalnya, yang memiliki kriteria bersertifikat halal dan termasuk dalam daftar positif list, dan tidak menggunakan bahan berbahaya serta telah diverifikasi kehalalannya oleh para pendamping PBH. Ya, cara mendapatkan sertifikat halal pada program Self-Declare tentunya sangat mudah sekali. Yang pertama punya NIP, dan yang kedua mempunyai KTP. Nah, selain itu, dalam penerbitan sertifikat halal berlaku selama 4 tahun, serta dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH. Setelah kita tahu tentang pentingnya program sertifikasi halal,
Mari daftarkan produk kita ke sertifikat halal program Self Declare. Daftarkan ke para pendamping halal di kota masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hanya kuliner saja. Bagaimana sertifikasi halal itu penting sekali maknanya untuk kita semuanya, baik untuk konsumen, baik untuk yang mempunyai atau UMKM-nya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja yang harus kita punya atau persiapkan untuk mengupload? Jadi nanti kalau Bapak Ibu tidak bisa ngupload, serahkan saja pada pendamping. Tapi ya kasihan juga pendampingnya nantinya. Minta contoh bisa diberi contoh bagaimana menguploadnya. Nah, kira-kira nomor 1 verifikasi dan validasi. Ya, verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi nomor 1. Nomor 1 dulu yang PPT-nya. Ya. Ya, betul. Oke, ke bawah lagi. Jadi untuk verifikasi dan validasi ini yang harus kita punyai. Yang tentunya untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi, yang pertama adalah kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal ya. Dokumen atau informasi produk paling sedikit meliputi merek atau nama produk, itu pun kalau misalnya tidak dihakikan tidak masalah. Misalnya saya UD maju mundur, berarti nanti mereknya maju mundur ya, berarti nggak gerak-gerak itu. Terus jenis produknya dan daftar bahan. Nah, bisa lanjut ke nomor 2 Pak, biar agak cepat. Nomor 2, oke. Nah, ini instrumen verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk. Nah, ini yang dipunyai ya. Yang pertama pernyataan pelaku usaha. Oke, nomor 2 masih begitu dulu. Nomor 3 Pak. Nomor 3. Ya, update kelompok produk. Untuk update kelompok produk, nah di sini ada kelompok-kelompok produk yang harus kita tahu, mana yang termasuk bisa di self declarekan, ya. Nah, contoh misalnya, oh di situ tidak keluar, ya baik, nggak apa-apa. Ya, kelompok misalnya kelompok daging itu jelas tidak bisa, kelompok daging. Terus kelompok ikan boleh, kalau kelompok ikan itu boleh, ya. Entah nanti mau buat siomay ikan, sosis ikan boleh, ikan kering boleh, ya. Terus kemudian atau misalnya mau otak-otak, pempek, bakwan, ya, tempura itu boleh. Terus kelompok susu boleh, tetapi dengan syarat harus menunjukkan susunya dari mana. Kalau susunya kemasan, misalnya dari Friesen Flag, boleh, ya, karena jelas ada MUI-nya. Tapi kalau susu segar asli harus ada itu ngambil susunya di RPH mana. RPH itu harus ada sertifikat halalnya. Ya paling aman ya ambil susunya susu Friesen Flag itu yang sudah ada merek-mereknya. Kalau pakai susu segar itu kita yang kesusahan. Bahkan kemarin banyak yang ditolak. Para pendamping sudah membantu semaksimal betul,
ternyata sampai ke fatwa langsung coret. Nah, di situ. Kemudian selain kelompok susu, ada kelompok telur, itu boleh. Contoh misalnya telur segar, telur asin, telur fermentasi, telur pindang. Kemudian kelompok sayuran boleh. Kelompok tepung, pati dan produk turunan, misalnya mau membuat pati, ya berbagai apa ya, misalnya gini, tepung itu bisa masuk positive list kalau langsung select dari berasnya, ya itu boleh. Tapi tidak boleh bilang kalau tepung ini adalah tepung curah. Nah, terus kemudian ada kelompok makanan instan, ya. Kelompok makanan seperti soto, rendang, soto, rendang, terus nasi apalah itu tidak bisa di self declare, ya. Kemudian tidak bisa. Nah, kalau nasi kotak seperti ini nanti harus berbayar. Nah, ikutnya harus LPH. Terus bagaimana kalau misalnya saya sudah punya sertifikasi halal, cuma bulan depan habis? Memperpanjang bagaimana? Bisakah saya pakai self declare? Untuk perpanjangan produk apapun harus ikut LPH. Ya, lebih baik membuat NIB baru karena biar gratis. Kemudian kelompok mie, kelompok roti dan kue, kelompok bakery. Ya, tadi lebih enak pakai kelompok bakery. Bakery itu hampir sama dengan catering, hampir sama dengan catering, tapi nanti dimasukkan ke bakery, gitu. Ya, supaya bisa self declare. Kemudian kelompok makanan ringan, ada snack, kerupuk, gula pasir atau pengemasan. Misalnya mau pengemasan beras, ya. Jadi berasnya sudah jelas, jadi tinggal kemas pakai plastik, itu juga harus di sertifikasi halal, bisa lewat self declare. Kalau hanya pengemasan. Tapi misal saya beli apa ya bahasanya keletian gitu ya. Nah itu mau saya kemas kecil-kecil, boleh enggak? Boleh, asal jelas keletian tersebut sudah ada sertifikat halal. Susah juga. Makanya harus jadi sudah buat sendiri keletiannya itu kita memang jelas, kita sertifikat halalkan aja. Jadi mulai dari tepungnya, gulanya, saat di ovennya, nah prosesnya itu pun semua di sertif halal. Nah kalau Bapak Ibu bingung nanti cari saja pendamping. Kelompok coklat masuk, es krim, terus selain kelompok minuman dan minuman, misalnya minuman kopi, minuman teh, minuman coklat, isotonik, ya itu boleh. Kemudian kelompok gelatin, ya pembentuk gel, terus kelompok minyak, kelompok ekstrak, kelompok rumah bumbu, ya kelompok flavor, terus kemudian kelompok pemanis, kelompok bahan tambahan. Nah itu bisa untuk dipakai dengan menggunakan self declare. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan. Yang contoh mudahnya membuat bakso itu tidak bisa buat self declare, tapi kalau tahu bakso itu bisa self declare karena masuk bahan apa Bapak Ibu? Kelompok apa? Kue basah. Nah itu bisa. Kalau misalnya roti sosis itu boleh, bisa masuk self declare. Tapi kalau buat sosis, walaupun sosis ayam, tidak bisa dibuat self declare. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat, oh ya. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi itu bisa untuk gratis. Nah, kalau misalnya mau berbayar biar cepat, kadang itu kalau yang namanya gratis itu sampai bulan-bulanan. Ya, hasilnya, kalau mau cepat
saya pakai LPH, apakah bisa cepat? Sama saja. Ya, jadi prosesnya itu sama saja. Dari fatwa tidak akan tahu mana itu gratis, mana itu berbayar. Jadi prosesnya sama. Kemudian ini adalah yang namanya positive list. Positive list itu tadi ya bahan yang memang tidak diperlukan sertifikasi halal. Ya, karena memang sudah asli dari sananya, misalnya air, kan nggak perlu ya airnya. Terus buah-buahan, sayuran, ya, minyak, ya telur, ya itu nggak perlu pakai sertif halal. Tempe butuh nggak? Butuh karena pakai proses, ya. Tempe beda kedelai. Nah kalau kedelai beda. Keripik tempe wajib pakai sertif halal. Nah. Terus madu. Kalau misalnya buat minuman kok dengan madu, kalau madunya murni itu tanpa sertif halal nggak apa-apa. Tapi kalau madunya kok ada tambahan plus jinten plus habatus sauda, nah itu wajib ada pilih madu yang sudah ada sertifikasi halalnya. Ya. Terus kemudian kalau misalnya tempe bisa masuk positive list asal kedelai itu ada tahu dari mana dia dapat, jadi dibuat sendiri. Itu nanti ditulis saja positive list. Tapi kalau tempe itu dia beli di pasar, harus tempenya bersertifikat halal. Ya. Kalau tidak ada, ya tidak akan di ACC. Nah itu kesulitannya. Kopi termasuk. Terus kemudian yang kelima. Nomor 5, karena nanti ada 12 poin, agak banyak. Nah ini contoh yang kelima. Bahan misalnya ini kita mau membuat kecap misalnya, ada kedelai. Nah kebetulan pakainya kedelainya boleh pakai sertifikat halal karena memang dia kedelai apa namanya yang ada sertifikat halalnya ya biasanya ya. Kedelai apa ya? Apa kedelai adami apa ya? Adamame ya itu ada sertifikasi halalnya. Nah itu ditulis saja di situ. Gulanya juga ditulis di sini. Garamnya juga harus ada sertifikat halalnya. Di sini tidak mengenal yang namanya curah atau namanya pasar tradisional, tidak ada. Ya. Lanjut nomor 6. Ya, ini contoh proses tadi ya. Alur proses produksi di sini tidak boleh menggunakan tanda panah. Jadi dibuat, jadi Bapak Ibu nanti membuat deskripsi, ya. Nah, yang wajib membuat alur proses itu sebetulnya bukan UMKM, tetapi apa? Penyelian. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengajukan sertifikasi halal itu harus ada 2 orang. Satu adalah ownernya atau UMKM-nya, satu adalah penyelia. Nah, penyelia ini siapa? Penyelia itu adalah orang yang tahu tentang proses produksi. Boleh saat ini karena masih nanti tahun 2023 sudah tidak bisa. Pada tahun 2002 ini penyelia halal itu boleh suaminya, boleh anaknya, boleh tetangganya, tetapi wajib agama Islam dan tahu proses produksinya. Jadi nanti para pendamping akan bertanya, yang satu misalnya Pak Agus, yang satu namanya Bu Aminah, misalnya gitu. Tanya dengan Pak Agus itu adalah tanahnya bahannya itu seperti apa, bahannya dari mana aja, ya. Nah, kalau misalnya ketahuan kok pendamping tanyanya proses produksi kok sama Pak Agus, ya salah, nggak boleh. Terus tanyanya ke siapa? Ke Aminah, Bu Aminah tadi yang istrinya. Jadi nanti ditulis Bu Aminah itu adalah penyelia, ya. Jadi nanti proses Bu Aminah nanti akan menjelaskan, ini loh nanti kedelainya akan direndam, kemudian dibersihkan, kemudian akan digiling. Nah itu yang menjelaskan adalah penyelia atau Bu Aminah itu. Ya.
Bagaimana kalau misalnya ada owner UMKM itu non muslim, padahal dia ingin mensertif halal, bisa enggak? Bisa. Padahal di Semarang itu toko besar, toko roti-roti besar itu ya memang rata-rata dari Cina semua. Tapi mereka sadar halal, enggak seperti orang kita. Biar produknya laku, ya harus ada sertif halalnya. Nah, Cina, misalnya ini ownernya Cina, ya, penyelianya siapa? Istrinya ya juga non Muslim, karyawannya juga kebanyakan non Muslim. Terus gimana? Bisa menyewa penyelia. Kalau di UIN Wali Songo ada penyelia, ada 20 orang, satu bayarnya hampir 500.000. Makanya kalau mau jadi penyelia harus bayar, seharusnya gitu. Cuma saya diem saja. Pas di grup, Bu, ini penyelianya siapa? Silahkan istrinya. Lah ini masanya orang non Muslim gitu. Saya bilang, UIN Wali Songo lu punya penyelia. Saya bilang gitu udah enak. Karena ada harganya di situ penyelia. Itu kalau tahun 2023 bayar itu. Karena memang penyelia wajib bersertifikat. Saat ini penyelia tidak ada sertifikatan. Karena memang sebetulnya sudah ada di regulasi undang-undang. Penyelia wajib bersertifikat. Tapi sekarang mencari penyelia sulit. Ya, karena jarang ada orang yang ikut pelatihan, kecuali lembaga pendidikan tinggi gitu. Nah, akhirnya yang menjadi penyelia boleh adalah keluarganya gitu, ya. Kemudian nomor 7, Pak. Ya, 7. Ya, ini adalah surat permohonan dari UMKM. Ya, yang pertama ditulis ini kop surat. Ya, ini misalnya ada UD maju mundur. Berarti tulis saja UD maju mundur plus logonya. Berarti MM misalnya gitu. Berarti ini ditulis nanti ini logonya MM, ini kopnya harus ada. Ya. Terus kemudian ini silahkan diisi namanya siapa, pekerjaannya apa, nomor KTP-nya dan nomor kontaknya. Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha atau self declare untuk melengkapi permohonan dimaksud. Bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama dokumen penyelia halal berupa kartu tanda penduduk, cukup saat ini hanya KTP saja yang menjadi penyelia. Saya bilang tadi adalah boleh suaminya, boleh istrinya. Terus kemudian dokumen SJPH, ini yang paling sulit. Dokumen SJPH ini ada 40 lembar. Nah, 40 lembar itu wajib nanti akan saya jelaskan. Nah, baik. Kemudian hormat kami, ya. Hormat kami ini misalnya tadi Pak Agus harus ada stempelnya maju mundur, tidak ada akan kembali. Ini perkara kecil tapi kemarin bolak-balik. Ya, harus ada stempelnya. Karena ini ada di sini Bapak Ibu tidak ada bukti fisik. Tidak ada yang namanya print-printan, itu tidak ada. Jadi di print tanda tangan stempel sudah sekarang tidak zamannya. Semuanya pakai software. Terus bagaimana nanti? Ya tanda tangannya nanti pakai foto tidak apa-apa. Jadi foto, tanda tangan, panjenengan tanda tangan terus difoto tempelkan di sini. Stempel juga buat stempel. Hanya MM, kasih warna merah, tempelkan sini. Selesai. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membuat stempel di luar. Cukup stempelnya stempel software. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya lanjut. Nomor 8 Pak. Ya, formulir rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH. Kalau ini tugasnya pendamping, bukan tugasnya UMKM. Ya, nomor nama pendamping ditulis, nomor registrasi dikosongi, lembaga pendamping wajib UIN Wali Songo Semarang. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan sertifikat halal itu kan harus membuat akun
akunsi halal. Nah, buat apa? Kalau nggak bisa serahkan para pendamping, tapi harus tahu, ya, biar tahu. Membuat akunsi halal ini nanti, itu di situ nanti ada klik-klik seperti itu ya. Nah, nanti ada lembaga pendamping. Itu banyak sekali lembaga pendampingnya di Indonesia, ada 130 kalau hari ini. Kalau dulu hanya 7, tahun kemarin hanya ada 7, sekarang ada 120-an. Pilihlah UIN Wali Songo Semarang. Ya, di situ. Setelah nanti lembaga pendampingnya ketemu, sekarang nulis kota kabupaten, di situ ada. Klik kota kabupaten, pilih Jepara. Nah, bawahnya kota kabupaten nanti ada tulisan pendamping. Nah, pendamping itu nanti ada di kota Jepara ada berapa Pak? Pendamping? Hanya 4. Oh, hanya 4 ternyata. Padahal Jepara besarnya seperti ini 4 ya. Wah, itu aja kemarin kok nggak bisa sampai 50 ya. Padahal kalau kita mau seperti apa itu yang dari Brebes ya, sampai hari ini sudah 120 yang di Virtual. Satu orang melayani NIB 120, ini hanya 50, tidak ada apa-apanya. Ya, itu pendamping. Jadi satu orang, saya jadi mikir itu, penghasilannya berapa ini nanti? Baru 1 bulan kerja sudah 120. Tanya lagi sama saya, Bu Maliha, boleh nggak lebih dari 200? Boleh, saya bilang gitu. Ini pora anak kerjaan aku. Jadi semangat sekali ya. Jadi dia memang betul-betul melayani umat untuk sertifikasi halal. Karena dia bilang, passion saya itu memang di halal. Kalau saya mengurusi halal, rezeki saya banyak kok Bu. Dia bilang seperti itu. Karena ini memang pekerjaan dunia akhirat, nggak boleh ada bohong. Ya, nggak boleh ada agar dia nanti dia lolos sertifikasi maka saya iyakan semuanya. Condeng iya. Nah itu dosanya dunia akhirat itu. Nah, jadi di sini harus ada kejujuran. Baik. Untuk nomor 8 dilewati saja karena ini pendamping. Nomor 9 pernyataan pelaku usaha. Pelaku usaha itu sama aja dengan UMKM ya. Nama pemilik usaha misalnya Agus Sutiono. Nama usahanya apa? Nama usahanya misalnya apa ya, yang punya apa? Maju terus, ya sudahlah. Maju terus, nabrak nanti ya. Terus alamat usahanya di mana? Alamat tempat produksinya di mana? Ya. Teleponnya, emailnya. Ingat, email itu jangan email pendamping, tidak akan di ACC. Ya, karena email pendamping itu sudah masuk di sistem. Ya. Ini harus email baru, emailnya UMKM. Jenis produksi, ya. Misalnya membuat roti pisang, misalnya gitu. Tidak boleh ditulis roti pisang, tidak boleh. Tapi berdasarkan kelompok. Tadi kelompok apa? Jenis apa itu roti pisang? Ya, roti dan kue. Kalau bakery itu yang kering-kering. Jadi jenis produksinya tidak boleh ditulis roti pisang, tapi tulis roti dan kue. Tujuannya apa? Biar satu NIP itu bisa untuk semuanya. Ya, misalnya Bapak Ibu punya produk basahan itu sejumlah 20 misalnya. Bisa dalam satu NIP saja. Karena itu masuk roti masuk basahan semuanya. Itu 20 produk itu. Gitu ya. Jadi ingat jangan ditulis macamnya, tapi ditulis kelompoknya. Dengan ini kami menyatakan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya, dan semua informasi yang disampaikan dalam ikrar ini adalah benar. Apabila di kemudian hari atau ada informasi terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Nama pelaku usaha, tanda tangan, berstempel, dan bermaterai. Khusus untuk pernyataan pelaku usaha itu bermaterai. Nanti ambil saja materai yang softfile di internet banyak kok. Jadi tidak perlu nanti ngeprint, tanda tangan, stempel, materai, di-scan lagi ke PDF. Nah, habis nanti waktunya. Ya. Jadi cukup software juga sudah cukup.
Kemudian nomor 10 enggak perlu, 11 Pak. Nah, ini adalah manual sistem jaminan produk halal yang wajib dipunyai oleh penyelia. Penyelia, ya, bukan UMKM. Tapi apa Bapak Ibu? Penyelia. Ya. Penyelia di sini, ini kebetulan yang merah-merah itu yang harus diubah biar Bapak Ibu mudah. Ya. Nama usahanya apa tadi? Maju terus. Terus di sini adalah tanda tangan. Ya, isi penyelia halal, tanda tangan, ya. Kemudian halaman kedua, nah ini lanjut lagi. Ini itu saja yang merah-merah adalah nama usaha-perusahaannya. Kemudian di halaman 3, ya, halaman 3, nama perusahaannya apa? Ya, misalnya ini perusahaannya mau, boleh enggak cilok? Kalau cilok ayam enggak, cilok alam enggak boleh. Tapi kalau cilok ikan boleh, ya. Karena nanti kalau cilok ala ayam masuknya nanti jadinya kedai atau gerobak. Ya. NIB-nya berapa? Terus kalau usaha mikro atau kecil? Kalau mikro berapa? Modalnya kira-kira? Nah, sekarang berubah lagi. Kalau mikro itu di bawah 50 juta, kalau kecil di bawah 500 juta. Ya. Kalau kemarin mikro itu sampai 1M, kecil itu sampai 2M. Ya. Bahkan orang yang punya pabrik air minum saja bisa dinyatakan itu adalah kecil, padahal modalnya sudah lebih dari 2M. Nama pimpinannya siapa? Nama penyelia halal. Kalau memang ini masuknya mikro cukup 1. Tapi kalau masuknya kecil, ya, itu harus lebih dari 1 penyelianya. Ya, situ. Kemudian alamat perusahaan, teleponnya, mereknya apa? Nah ini jenis produk. Ingat, jenis produk jangan diisi jenis itunya, macamnya, tetapi kelompok apa di situ. Pemasarannya apa? Provinsi, nasional atau internasional? Sistem pemasaran, retail, non-retail. Bahkan sekarang di Indonesia, kalau saya pas ke Malaysia itu, di sana semua halal, termasuk baju-baju pun juga halal. Ayam jadinya. Baju itu di sini selain ada ukuran, kalau saya biasanya XXL, karena memang bertubuh kecil seperti ini ya. Nah, itu di bawahnya juga ada halalnya, jadi jelas. Nah di sini belum ada, apalagi di sini misalnya mebel, saya belum pernah melihat ada mebel halal. Ya. Nah itu di sini belum ada. Nah bagaimana kalau mebelnya itu mau dihalalkan? Boleh, nanti pakainya lewat LPH. Nah itu nanti yang akan bisa diterima oleh negara-negara Arab, bukan negara-negara kolonial, ya. Itu bisa. Jadi di sini belum ada kain troso halal, belum ada. Ya, baiknya. Ada dari troso. Nah, yang didaftarkan itu produknya atau pewarnaannya atau produknya. Kalau produk termasuk pewarnaannya. Prosesnya termasuk juga. Jadi produknya kain itu misalnya seluruh, tidak hanya kain itu ya. Misalnya kainnya macam-macam, ada katun, ada apalah gitulah, itu jenisnya ya. Tetapi itu merek misalnya Santika. Ya, Santika itu punya kain banyak sekali untuk dibuat kain troso ya. Nah, di situ nanti bisa diajukan halal. Nah, nanti yang datang siapa? Apakah pendamping seperti kami? Bukan. Yang datang adalah auditor. Nah, kalau auditor masuknya nanti LPH. Ya. Jadi di Jepara ini belum ada yang namanya kain troso, mebel, apalagi ya?
itu belum ada yang bersertifikat halal. Nah, di situ. Makanya produk kita itu belum dipakai oleh orang-orang asing atau orang-orang muslim. Nah, di situ. Bisanya, wah saya bisa ini ekspor ke Jerman, saya bisa ekspor ke Belanda, tapi nggak bisa ke muslim. Padahal masyarakat dunia itu lebih banyak muslim. Itu kita kalah dengan Malaysia yang semua bentuk apapun sampai sandal itu loh halal. Apakah sandal panjenengan semuanya halal? Nggak ada halalnya. Ya bukan masalah habis Jumatan nanti boleh dipakai karena halal ya. Tetapi produk itu apakah sudah halal? Ya. Kemudian lanjut lagi halaman ini kriteria sistem jaminan produk halal. Ya. Jadi untuk pimpinan perusahaan tanda tangan itu wajib berstempel. Ya. Lanjut lagi. Intinya nanti saya akan share lewat Bu Lela biar yang merah-merah nanti diganti ya. Terus ini yang paling penting lagi halaman 22. Halaman 22 ya. Ini adalah misalnya lampiran daftar bahan halal. Ya, saya kembali lagi contoh yang paling gampang adalah buat pisang goreng. Nama dan merek berarti pisang. Pisang itu kategori ada halalnya enggak? Tidak. Karena apa? Positive list, tidak perlu. Jadi nanti untuk pisang itu nanti keterangannya di sini langsung positive list. Terus kemudian yang kedua itu adalah tepung. Tepung apa tadi? Segitiga. Nah, diisi produsennya dari mana segitiga itu? Indonesia, berarti Indonesia. Negara, untuk produsennya adalah PT. Misalnya tadi segitiga berarti PT Bogasari, ditulis PT Bogasari. Negaranya Indonesia. Dia pakai supplier apa enggak? Tidak, karena dari Indonesia ya. Beda kalau itu dari luar negeri atau impor ya. Terus lembaga penerbit sertifikat halal. Saat ini tidak hanya MUI saja ya. Saat ini sudah ada 9 LPH. Yang paling laku itu adalah LPH MUI karena berdirinya sudah 50 tahun. Nah, kalau dulu itu adalah dikuasai atau diciptakan oleh pihak swasta ya, karena MUI swasta, sekarang sudah urusi oleh negara yaitu BPJPH ya. Mengapa ada BPJPH ya, Badan Penjamin Produk Halal. Nah, itu miliknya Kementerian Agama, jadi sudah diurusi negara ya. Untuk lembaga penerbit sertifikat halal itu bisa LPH, namanya LPH semuanya. Ya, kalau UIN Wali Songo namanya nanti LPH UIN Wali Songo gitu. Jadi ada LPH LPPOM MUI, ada LPH Sukovindo, ada LPH Surveyor, ada LPH banyak sekali. Jadi harus jelas itu penerbitan LPH-nya dari mana ya. Tidak hanya LPPOM MUI gitu. Nomor sertifikat halalnya berapa? Ada di situ, misalnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berlaku sertifikat halalnya di situ juga ada, tergantung expirednya ya. Dokumen pendukung ini hanya keterangan jika memang dia positif list. Terus nomor 3 minyak goreng sama tadi pakainya apa? Minyak gorengnya Bimoli. Ya, produsennya mana? Misalnya, waduh saya kan orang-orang sukanya yang terbuat dari luar negeri, nggak pakai bimoli boleh ya. Jadi jelas-jelas ini adalah harus diisi. Kemudian ditetapkan di mana tempatnya,
tanggal, pemilik usahanya siapa? Ingat, pemilik usaha atau UMKM harus ada stempel. Kecuali pernyataan itu harus bermaterai. Ya, di situ. Kemudian ini adalah bahan-bahan dan merek catatan pembelian. Nah, itu nanti akan kami share, termasuk ada gambar denah ruang. Misalnya untuk gambar denah ruang, nanti Bapak Ibu nulis rumahnya itu yang ada di belakang. Ingat, yang namanya produksi, misal saya buat roti, kemudian rumah saya itu memang 3x6, jadi kecil, kamarnya dua aja sudah umpuk-umpukan, dapurnya aja 1 meter. Bolehkah saya sertifikat halal? Kalau dia campur, tidak boleh. Jadi dapur untuk produksi tidak boleh dicampur dengan dapur keluarga. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya punya nih wajan. Wajan ini jadi harus punya wajan 2. Yang satu untuk proses produksi, yang satu untuk keluarga. Harus berbeda. Kalau misalnya sama di foto, lah mana pasti akan ada foto ini nanti. Apakah dapurnya itu sama dengan proses produksinya? Pasti tidak akan di ACC. Jadi antara dapur asli atau dapur rumah tangga dengan dapur proses produksi harus berbeda. Terus tempat pengemasan juga pasti difoto. Apakah tempat pengemasannya ini bahasa kasarnya misalnya lantainya aja masih tanah, ya, terus pancinya aja karena dipakai setiap hari akhirnya tidak pernah dibersihkan sampai tutupnya wireng. Terus di dekat tutup panci itu ada telek, cecak atau apa. Nah itu pas di foto kelihatan dia tidak akan kena, tidak bisa. Itu rahasianya sebetulnya. Jadi harus membedakan antara mana yang produksi, mana dan keluarga. Dan harus, karena kita ini mau mensertifikasi halal, yang namanya sertifikasi halal itu harus halal dan thayyib, halal dan bersih, halal dan baik di situ. Jadi tidak asal karena mentang-mentang tadi untuk masaknya pakai tanah, lantainya jadi bahasanya ya agak menjijikkan lah seperti itu. Seperti contoh kemarin itu ada rumah yang dekat sungai, ya, karena rumahnya dekat sungai, terus semuanya juga untuk proses produksinya bawahnya kan air sungai. Jadi ya memang agak menjijikkan. Bahkan ada kucing di situ jilati makanan dibiarkan. Ya, pernah itu orang yang jualan bakso, kita kan nggak tahu. Kalau kita jual bakso kan enak-enak aja, tapi kita waktu kita mau pipis, mau ke toilet, lihat ada bakso di situ ada kucing dijilati semuanya, karena meletakkan baksonya itu ya di bawah, akhirnya dijilati. Nah, nggak akan dapat itu. Kita pun harus jujur, karena saya menjadi pendamping, ya. Sementing ini nanti biar bisa sertif halal, tak comeng kabeh. Apakah dia thayyib? Nah, apakah dia bersih? Bagaimana kondisinya? Bagus. Nah, itu jadi dosa dunia akhirat. Nah, jadi harus benar-benar apa yang kita lihat yang kita tulis. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah saya kasih tahu, otomatis nanti saat ada pendamping datang, ya harus siap-siap untuk dibersihkan. Tapi bukan hanya itu saja, selamanya harus dibersihkan terus. Bukan hanya pas ada pendampingan saja, dapurnya itu bersih. Nah, untuk gambar denah ruang produksi nanti bisa coret-coret pakai pulpen. Terus difoto, masukkan di sini, ya, di situ aja. Terus kemudian diagram alir, kalau di sini diagram alir berarti membuat alir, bukan seperti narasi tadi, ya, dibuat alir, tanda panah, tanda panah, tanda panah, ya, gitu. Kemudian catatan hasil produksi, silakan. Kalau ini diaur tidak apa-apa, tapi yang jelas kalau hubungannya dengan agama tidak boleh diaur, gitu. Harus jujur, karena banyak yang memang tidak jujur.
ya. Kemarin itu bahkan sampai hari ini pun prosesnya itu bulan November ya Pak ya. Oh, November ya, selesai Desember ya kan. Nah, November sampai Desember itu sertifikasi halal sampai hari ini ada yang belum. Karena apa? Nah, karena pekerjaan kita banyak, ya ini mohon maaf. Jadi dari pendamping karena biar tersertif halal, semua ditulis ya semuanya. Akhirnya dari foto pun itu bisa kita baca, ya dari fatwa, ya itu dari foto itu kita sudah bisa baca. Ini benar enggak toyib? Kalau enggak toyib ya enggak usah bilang ini. Nah itu banyak yang kemarin memang sudah kita dampingi sampai keluar STTD, tapi ternyata tidak mendapatkan sertifikat halal. Itu gara-gara itu. Ya. Jadi dalam pemberian foto pun juga memang harus benar-benar toyib. Baik, itu masih banyak lagi, ya. Di sini jelas untuk penyeliannya juga harus jelas siapa penyelia, siapa pemilik usahanya. Ya, itu dari kami untuk bahan uploadan nanti agar bisa masuk ke sertif halal. Terima kasih Bunda Malina. Gimana? Lemes apa termotivasi? Ya, saya justru termotivasi. Maksud saya gini, tadinya saya tuh gak ngeh. Jadi saya itu beli kulkas, kok dada ono sertifikat halal ya gitu. Apa yang membuat halal gitu? Saya tuh nggak habis pikir ini proyek apa meneh gitu. Kira-kira waktu itu gitu. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata waktu saya main di Kemenak RI itu lagi kumpul-kumpul sama waktu itu masih pembentukan format sertifikasi halal itu. Oh ternyata negara begitu pedulinya kepada warganya supaya terlindungi dari produk-produk yang tidak halal gitu. Nah, maka dalam posisi ini pada hari ini yang ada di ruangan ini setidaknya punya dua posisi kan. Di satu sisi sebagai konsumen yang butuh keamanan dan kehalalan. Sebagai konsumen pasti dong kita maunya beli yang jelas halalnya gitu ya, yang terutama yang beragama Islam gitu. Nah, sebagai produsen, kalau kita membuat produk lalu kita jual, produk itu sudah tersertifikasi, sudah difatwakan halal. Kira-kira yang kita jual ini semakin berkah apa berkah banget? Berkah banget kan? Dibanding misalnya tadi asal-asalan gitu, ternyata kita nggak tahu nih. Ya kadang kan kita gini ya kan nggak tahu, yang penting nggak tahu gitu. Siapa yang menjamin bahwa kalau kita sebagai produsen kita nggak tahu itu halal atau tidak, lalu kita jual, itu kita nggak kena dosa? Siapa yang menjamin? Kan tidak ada yang menjamin itu nggak dosa gitu loh. Nah artinya ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berhati-hati, untuk kalau bahasa fikihnya ikhtiar ya, untuk berhati-hati supaya apa yang kita perdagangkan ini sama seperti apa yang kita konsumsi. Nah supaya tidak malah lemes ya, karena tadi ternyata susah banget gitu ya. Enggak lah, karena kita belum melakoni ya, cuma bayang kayak gitu. Saya yakin kalau kita serius dan memang kita mau grow up gitu ya, mau naik level, diniati ibadah, nek dodolane halal ki ya dadi ibadah kira-kira gitu. Jadi silakan, karena tadi ada beberapa yang sudah siap dokumennya tapi ini kayak gini nih nanti gimana, terus ada yang Mbak produkku ini tenon troso, ini
boleh nggak disertifikasi misalnya, dihalalkan. Saya ingat saya pernah beli jilbab itu ada tulisannya halal, yang terus diiklanin gede-gede banget itu ya. Gitu. Oh ternyata itu, oh iya ternyata bisa gitu. Atau silakan misalnya yang jelas yang datang ke sini ini kan memang segmennya untuk yang self declare tadi ya, yang bisa dapat gratis. Tetapi ternyata saya dengarkan paparannya tadi, ternyata ada item-item yang tidak bisa masuk. Nah mungkin kita lebih diskusi untuk solusinya gimana nih gitu ya. Oke, monggo saya persilakan dua dulu. Oke, Mas Haris ya, Mas Haris sama Mbak. Oke, dua dulu ya. Oke, nanti setelah itu sebelah sini biar nggak gelimpang kita. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam kenal Bunda Al-Hatul Hidayah. Nama Abdul Haris ini laki-laki yang mencoba untuk menyusup ke tempat perempuan. Materinya cukup menarik. Saya sebenarnya tidak pernah mendapatkan materi cuma lama itu waktu sehati. Jadi ada 3 dari saya sama itu. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, berhubungan dengan teman-teman UMKM ini kan mayoritasnya memang belum punya NIB sama OSS yang bukan PRT. Tapi ada beberapa yang sudah. Yang sudah ini kan kadang-kadang saya lihat itu kan masih proses 3 bulan baru ACC ya. Soalnya prosesnya sekarang kan kayak dulu kita datang ke dinas kesehatan, dapat adakan pelatihan, baru nanti dapat sertifikat. Sekarang ini kan lewat online. Online pun ketika sudah dapat itu kan masih was-was, karena bisa juga digagalkan. Nah, gimana ketika nanti salah satu UMKM ini sudah proses ternyata digagalkan, kan bisa juga begitu. Ini terus gimana perlakuannya terhadap UMKM tadi. Yang kedua, yang berhubungan dengan pengawasan pada UMKM terhadap produk-produk yang tadi dikatakan halal. Memang secara teori itu ya, ketika kita di audit, istilahnya audit ya, oke, halal semua. Misalnya tadi dari minyak goreng tidak boleh curah, tepung harus segitiga dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau sudah praktek untuk dijual ya, karena namanya UMKM kan mindsetnya seperti itu, tiba-tiba pakai curah sebagai nganu ya, akhirnya kan tidak valid lagi apa yang dikerjakan. Akhirnya kan kehalalannya jadi abu-abu gitu. Kan kita kepengen halal gitu. Memang kalau halal ini dipercaya di beberapa negara. Sampai di Australia, saya pernah di Melbourne itu senang sekali. Cara yang paling laku halal. Saya belajar di Indonesia, gitu, orang-orang sana. Gitu. Sana kalau nggak halal nggak laku bu di Melbourne. Gitu. Nah, ini kan luar biasa. Indonesia terlambat sebenarnya ya. Terlambat sekali. Karena dulu itu udah sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Biasanya itu luar biasa. Nah, terhadap masalah ini gimana? Karena kan namanya UMKM kan gitu bu. Saya naik dewi lah. Alah, nggak apa-apa seperti itu halal. Nah ini kan bahasa-bahasa yang klise ya, yang perlu saya minta penjelasan terhadap masalah yang kelihatannya sepele tapi itu cukup mengganggu. Terus yang berikutnya, ini kan self care ini kan gratis ya bu. Terus kemudian namanya UMKM itu kan ya dana cukup ya, bu. Selama 4 tahun tiba-tiba dia mau surveillance perpanjang, terus nggak punya dana untuk perpanjang. Apakah masih ada fasilitas gratis lagi itu? Yang namanya UMKM di situ. Saya di Medan itu di SVLK yang Silvernya Gratis Kayu itu berlaku 3 tahun sekali ya masa habisnya. Itu pun dikasih gratis survei dari Kementerian Kehutanan selama 2-3 kali bu ya. Nah, apakah yang di saya pikir ini sama atau enggak? Mau dijelaskan biar teman-teman juga semangatnya membara gitu.
Terus yang berikutnya cara pendamping nih Bu ya. Ada pendamping tadi ya. Jepara itu baru 4 ini Bu. Ini saya mana Bu. Iya. Ada pelaku usaha kita itu banyak sekali. Ini di Jepara itu ribuan itu. Iya, tapi yang pendampingnya kan cuma sedikit Bu. Kurang. Nah ini Itu pun masih apa ya? Penyuluh Ah, agama iya, Islam. penyuluh. Nah, itu. Nah gimana prosesnya kalau diperlukan kami siap untuk bantu ya. Ada teman-teman banyak sekali di teman-teman asosiasi itu nanti tinggal gerakan untuk bisa membantu sehingga hal di Jepara ini bisa banyak yang memiliki sehingga kedepannya barang-barang ini bisa dijual secara enak gitu. Karena sekarang ini kalau nggak ada halannya kan nggak bisa dijual Bu. Ya. Yang paling terakhir Bu untuk mebel Bu, tadi sama tenun itu nggak bisa masuk self declare ya Bu ya. Kalau nggak bisa, biayanya berapa yang paling murah? Kalau memang Ibu tadi menantang di Jepara belum ada, saya siap untuk ikut. Iya, karena memang pasar saya banyak di Timur Tengah Bu, di Dubai dan sebagainya. Iya. Terima kasih dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Leoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Leoni. Nama lengkapnya Maria Leoni. Saya dari Teroso. Ini menanyakan sebenarnya hampir sama dengan Pak Haris. Kalau kita sudah mendaftarkan tadi ya Bu, misalkan mendaftarkan apa tadi LPH ya? Ya, Pak. Terus kemudian kita udah bayar, terus tadi kalau digagalkan itu nanti apakah dananya akan kembali atau enggak? Kalau pengalaman kami pernah mendaftarkan HKI itu dananya enggak kembali. Jadi kalau mereknya kita enggak diterima itu dananya enggak kembali. Pernah ya beberapa sedangkan yang diterima itu brand kami yang kain ratu yang diterima Kemenkumham ya Bu. Ada beberapa merek yang kami ajukan yang tidak diterima sama Kemenkumham gitu. Mungkin kalau di LPH sendiri seperti apa ketika kita sudah mendaftarkan program halal ini, apakah uang yang kita keluarkan itu bisa kembali lagi atau memang seperti yang di HKI itu? Baik, terima kasih. Ya, saya jawab dulu ya, Bella ya. Kamu Anda dulu sebentar. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Haris ya. Mungkin yang pertama adalah kalau
tadi dibilang proses NIB itu sampai bulan-bulanan ya, salah Pak. NIB itu cukup 15 menit selesai. Bukan ini Bu, yang proses PRT. Hah? PIRT itu kan PIRTO kita nggak pakai. nggak pakai. Ya, jadi kita nggak pakai. Nggak perlu pakai PIRT, hanya NIB saja. Ya, kalau PIRT memang 3 bulan, tapi kita nggak perlu kelamaan. Untuk syarat mendaftarkan sertifikasi halal self declare cukup KTP sama NIB, udah itu aja. Ya, jadi kalau NIB sudah semuanya berarti gampang. Ataupun misalnya tidak punya, serahkan saja pada pendamping 15 menit jadi. Ya, itu NIB. Terus bagaimana kalau misalnya saat awal didatangi para pendamping itu memang benar-benar menggunakan bahan-bahan yang memang sudah ada SH-nya, tetapi di kemudian hari, nah karena mungkin ekonominya baru sulit, akhirnya pakai curah semuanya. Nah itu kita tidak bisa jamin Pak, itu yang dosa dia. Karena pendamping saat bertanya, pakai apa minyaknya? Pakai bimoli, ya. Malah ternyata setelah beberapa hari dia pakainya curah. Itu bukan salah kami, ya. Itu dia yang dosa. Karena ini sudah ada ikrarnya bahwa saya menggunakan bahan dengan sertifikat halal semuanya. Itu sudah tertulis. Berarti dia membohongi semua orang yang memakai produknya. Nah itu bukan wewenang kami. Itu sudah kadar dosanya dia karena dia pakai bahan curah. Kemudian bagaimana? Nah, kita boleh melaporkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita, dia sudah sertif halal, tetapi setelah beberapa bulan dia memakai bahan-bahan yang memang curah, kita sebagai tetangga bisa melaporkan. Nanti akan saya beri linknya. Ya, untuk pelaporan yang memang dia akan berbohong setelah dia berikrar, gitu. Ada. Kemudian perpanjangan bagaimana? Baiknya tidak usah diperpanjang. Kalau diperpanjang harus lewat LPH, berarti bayar. Ya, kalau LPH swasta itu 3 juta, tapi kalau LPH negeri itu hanya 600.000. Ya. Kebetulan hampir hari ini belum ada LPH negeri, semuanya swasta. Ya, semoga aja nanti UIN Wali Songo tahun ini. Ya, MUI itu swasta. Ya, itu 3 juta, 2 juta sampai 3 juta. Bahkan tergantung PT-nya. Kalau sudah PT bisa 5 juta sampai 7 juta. Nah itu, jadi semakin rumit semakin mahal. Nah, kalau nanti LPH negeri sudah berdiri, pukul rata semuanya 600. Karena kalau ada analisa data yang menanggung pemerintah, gitu. Kemudian, ya pendamping. Kebetulan di Jepara memang baru ada 4 ternyata. Ya, kemarin itu Jawa Tengah, kebetulan saya ketua koordinatornya pendamping, itu ada 380 yang ikut pelatihan pendamping, 380 orang se-Jawa Tengah. Ternyata yang lulus hanya 280. Yang lulus hanya 250. Dan ternyata juga yang bekerja dari 280 hanya 92 orang saja. Lainnya apa? Saya tanya, kenapa tidak bekerja? Tidak paham. Nah itu, karena waktu pelatihannya pakai pelatihan online. Ya. Kalau online ya kadang ditinggal tidur, kadang tinggal bekerja, kadang tinggal main seperti itu. Jadi ya kurang, ya memang yang hanya orang-orang fokus lah yang bisa paham. Nah kalau misalnya nanti dari kelompok ini mau ingin menjadi pendamping halal, boleh dengan senang hati. Ya, karena memang untuk menjadi pendamping itu ada pelatihannya, tapi nanti akan saya kasih surat. Ya, bagi kalau nanti lulus pelatihan wajib bekerja untuk mendampingi UMKM. Saya kasih surat itu. Kalau tidak mau ya nanti akan saya keluarkan grup. Gitu. Jadi memang saya agak galak ya Pak ya. Bagi yang share di lain pendampingan halal langsung saya keluarkan.
Karena apa? Ya kadang share jual buku, share jual baju, share jual ini. Nah itu akan saya kick memang langsung, saya tidak mau. Jadi kalau saya memang harus fokus untuk mendampingi halal. Karena apa? Nah, pendampingan itu ada honornya masalahnya. Kalau tidak ada honornya, ikhlas beramal saya tidak masalah. Nah, karena ini ada honornya dan ada pertanggungjawaban saya ke pusat. Makanya memang saya harus untuk mendampingi para pendamping memang betul-betul harus fokus di pendampingan. Jadi kalau misalnya Jepara mau ikut pelatihan pendamping boleh, silakan. Nanti bisa menghubungi Bu Lela. Nah, kebetulan besok Senin sudah mulai pendampingan. Alhamdulillah kemarin yang mendaftar pendamping halal jumlahnya ada 1.800 orang. Ya, seluruh Jawa Tengah. Target saya 3.500. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, kebetulan kemarin saya bekerja sama dengan Bank BI, alhamdulillah dibiayai dalam 1.800 orang itu, dan ini nanti saya mengajukan lagi untuk ke 3.500 para pendamping di Jawa Tengah. Ya, saya agak senang karena memang halal ini masyarakat dan instansi pun semua mendukung, terutama bank-bank. Saya kalau ngomong sama bank, alhamdulillah sering di ACC. Bukan ini ya, saya hutang ACC bukan ya. Nah, tapi saya meminta bantuan kepada CSR Bank itu sangat mudah sekali, karena mereka senang kalau dananya itu untuk umat, ya, untuk kesejahteraan umat. Nah itu senang sekali. Nah, jadi kalau misalnya nanti dari Bu Laila mau mengadakan lagi tentang sertifikasi halal, silahkan menghubungi bank-bank yang ada di Jepara, itu akan support sekali. Kemudian mebel, ya, karena mebel ini tidak masuk self declare, dia nanti masuknya LPH ya tadi Pak, berarti ya hampir 3 juta tergantung ya. Dan itu pun harus jelas nanti masuknya ini prosesnya seperti apa, bahannya, kayunya apa namanya, itu harus sama semuanya, jadi nggak boleh berbeda-beda gitu. Sama seperti air, tahu air minum ini ya. Nah, bahkan di tetangga sebelah, tetangga kabupaten kota itu ada air merek yang bermerek tetapi belum tersertif halal. Padahal di sini ada logo halalnya. Nah itu ada itu. Kenapa air kok tidak ada disertif halal? Jelas-jelas air itu halal. Tidak, air itu bisa haram. Contoh, kalau saya minum air sumur bisa halal walaupun mentah. Tapi kalau air sudah dijadikan kemasan bisa menjadi haram. Karena apa? Saat penyaringan air itu menggunakan karbon. Karbon itu bahasa kalau Jeparanya itu namanya areng. Areng itu kan terbuat dari kayu ya biasanya ya. Tapi penyerapan terbaik kalau di daerah Jepang, Cina, Taiwan, itu penyerapan terbaik pakainya apa? Tulang babi. Ya. Jadi tulang babi itu bisa dibuat karbon dan harganya murah dan penyerapannya baik. Jadi selama 2 tahun atau 4 tahun air ini tidak ada endapan kotoran. Tapi kalau merek ini, ya, saya tidak tahu 2 tahun lagi bisa ada seperti apa ya, debu-debu apa ya, endapan ya, misalnya seperti itu. Oh kalau aqua sudah ada halalnya. Oh Rojoku itu, oke, ada halalnya enggak? Jadi jangan sampai seperti kabupaten sebelah itu belum halal, tetapi sudah dikasih merek halal. Ada ya, oke ya. Jadi itu kita pun harus jelas ya dalam ya. Jadi kalau belum ada ya harus mensertifikat halalnya. Ya, begitu Pak Haris ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Oh ya. Oh Mbak Leoni, oke. Mbak Leoni, gimana Pak Haris?
ini sudah melewati waktu dari undangan kita. Jadi mungkin nanti untuk yang belum terpuaskan di sini bisa nanti kalau diizinkan saya aturi nomornya Bu Maliha ya. Jadi lebih asik karena pasti banyak kegelisahan gitu. Ini mungkin yang terakhir, jadi nggak saya buka lagi ya, dari Mbak Leoni aja langsung. Nanti soal ya kalau nggak lolos gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kayak travel jelas nanti ikutnya LPH. Nah, dalam prosesnya biasanya kita akan dikasih tahu dulu sebelum ada kegagalan. Tapi rata-rata tidak ada yang gagal, gitu. Jadi nanti pasti akan diarahkan harus ini, harus ini, harus ini. Nah, kalau dari swasta biasanya kedatangan auditor itu maksimal 2 kali, lebih dari 2 kali bayar. Jadi misalnya 2,5 juta itu kedatangan auditornya 2 kali. Hari pertama itu adalah mengarahkan, baiknya dapurnya seperti ini, ada ventilasinya, lantainya itu bukan dari keramik ini, misalnya seperti itu. Hari kedua survei, betulan untuk menilai, biasanya seperti itu. Tapi hari kedua kok masih ada kesalahan, biasanya nanti auditor datang lagi, tetapi Mbak Leoni bayar lagi. Nah, sekali datang kalau tidak salah 600.000 ya, bayar lagi. Ya, yang namanya itu auditor. Jadi kalau sudah dijelaskan saat pertama harus selesai, ya, jangan mengulang-ulang. Jadi tidak ada yang digagalkan, itu tidak ada. Dan kemudian untuk merek, tidak ada merek itu bayar dulu, tidak ada. Merek itu Ya, merek itu ACC dulu baru bayar. Ya, tidak ada merek itu bayar dulu. Baik, itu yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Mungkin kita masih bisa berdiskusi lanjut tentang sertifikasi halal, tentunya tidak sampai di sini. Boleh nanti mau Jambi juga, boleh silakan. Ya, terima kasih, aplaus untuk Bunda Maliha. Makin membara ya yang berkepentingan dengan sertifikat halal. Tapi kita semua berkepentingan ya. Oke. Teman-teman,